bola liar, iya. Waduh, masuk kakinya ya pemain Uni Emirat Arabnya. Beto Gonçalves, Beto, oh Fano. Wow, wasit! Kaigat ulang cubu-cubu. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membedah wasit Shaun Evan Roberts. Nah mungkin kalian lupa, di sini aku mengingatkan kembali teman-teman. Nah wasit ini memimpin pada saat pertandingan Indonesia U23 menghadapi Uni Emirat Arab U23 pada tahun 2018 di ajang Asian Games 2018. Nah pada pertandingan itu Indonesia harus kalah dalam adu penalti, tetapi netizen ataupun banyak pengamat mengatakan wasit tidak, dalam tanda kutip, tidak adil, terlalu banyak menguntungkan Uni Emirat Arab dan terlalu banyak merugikan Indonesia. Nah, jadi di sini kita bakal membahas bagaimana dan apa-apa saja pelanggaran-pelanggaran yang menarik, yang unik, yang pantas kita bahas di video ini. Nah, di sini udah aku rekap teman-teman, udah aku kumpulkan beberapa pelanggaran yang patut kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian suka video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, kita langsung menuju ke video teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di video pertama di sini terjadi pelanggaran ataupun duel terhadap pemain Indonesia, sesama pemain sih, Uni Emirat Arab dan Indonesia. Nah, di sini kelihatan terjadi kontak yang begitu nyata bagi pemain Indonesia, tetapi Shaun Evan Roberts tidak memberikan pelanggaran, malah memberikan tendangan sudut, tendangan pojok tetap ke Uni Emirat Arab. Bagaimana video kita lihat ya. Ini teman-teman, berawal dari tendangan pojok. Sama pojok di sebelah sana pertahanan dari Uni Emirat Arab atau pertahanan Indonesia. Yap. Nah, di sini dia teman-teman kontak pertama dari pemain Indonesia dan pemain Uni Emirat Arab. Nah, dari sisi postur, dari sisi duel teman-teman. Nah, di sini pemain Indonesia agak sedikit miring ya. Nah, kalau miring berarti berkaitan tentang keseimbangan ya. Sedangkan dari pemain Uni Emirat Arab tegak ya, tegak posisinya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi jatuh. Nah, di sini nggak jelas ya, kurang begitu jelas. Nah, nanti kita lihat angle yang jelas. Ini teman-teman, bukan pelanggaran, bukan pelanggaran. Kata Shaun Evan Roberts, bahkan dapat kartu kuning guys, Hansamu. Sepertinya ini sepak pojok Hansamu. Uni Emirat Arab, tapi wasit menganggap bahwa kita lihat dari angle yang jelas ya. Tim dari Indonesia. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman perebutan bola tadi ya, Uni Emirat Arab dan Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Waduh, kita lihat ulang ya. Lihat di sini bagaimana ada bola liar. Iya, lihat di sini bagaimana ada bola liar, bola liar. Nah, di sini jelas guys ya, kelihatan lebih duluan bola itu menyentuh pemain Uni Emirat Arab karena miring ya, karena miring posisi dari pemain Indonesia tadi berakibat jatuh. Kalau lurus posisi pemain Indonesia tadi mungkin nggak jatuh. Maka mungkin ini ya pengambilan ataupun pandangan dari wasit Shaun Evan Roberts. Ini teman-teman Samu ya, berduel lagi berebutan bola. Kita lihat jelas apa nggak sih? Bola liar, iya. Waduh, masuk kakinya ya pemain Uni Emirat Arabnya. Nih bisa kalian perhatikan kakinya masuk. Bola liar, iya sebetulnya didorong, kedua juga. Masuk kaki agak sedikit ada dorongan ya, tapi di sini karena duel tuh mungkin, tapi aneh juga memang. Tapi seharusnya ini penalti menurut kalian. Bola liar, iya. Nih guys, udah ada masuk kakinya guys. Di sini persoalan dia masuk, ada tolakan lagi tangannya lagi, ini tangannya teman-teman. Ada dorongan dikit loh. Teman-teman, pelanggaran pertama, tapi di sini menurut aku ada kontak ya, ada kontak, tapi kecil banget kontaknya. Itu video pertama yang unik. Menurut aku yang pertama ada kontak, tapi di sini wasit sulit ya memutuskan karena gamepad banget. Saling merebut bola, seperti itulah istilahnya teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini selanjutnya teman-teman yang kedua, pemain Indonesia lagi teman-teman, dari Stefano Lillipali ya. Nah, di sini Stefano Lillipali merebut bola dan kemudian membawa bola tersebut ke posisi kiri permainan Indonesia. Kita lihat. Ini teman-teman, menjaga, mengontrol. Nah, di sini dia kejadian teman-teman. Di sini pemain Uni Emirat Arab bakalan menjatuhkan ataupun melakukan kontak terhadap Lillipali. Kita lihat ya. Ini teman-teman kontak. Nah, tangannya itu. Nah, tapi di sini replay-nya nggak ada. Cuman satu ini aja teman-teman, dari gambar ini aja. Nah, itu teman-teman ada sedikit siku ya. Waduh, tapi dari respon Shaun Roberts enggak, bilang enggak. Nah, ini kenapa
tidak jadi pelanggaran ini ya. Alasan menurut aku ya. Pertama, dari posisi sini teman-teman. Ini Son Robert, ini pandangan wasit, ini pemain Indonesia. Nah, di sini Uni Emirat Arab berada di belakang pemain Indonesia. Otomatis pandangan dari Son Robert sudah tertutup ke Stefano Lillivali. Kita lihat teman-teman. Ini teman-teman, Lillivali balik badan. Lihat teman-teman. Nah, di sini posisi pas balik badan nih, kan Lillivali bakal masuk ke sini nih rencananya. Nah, disinilah ketutupan dari pemain Uni Emirat Arab, jadi nggak kelihatan jelas dari Son Robert. Tapi seharusnya ini pelanggaran. Aku yakin ini pelanggaran harusnya. Tapi nggak ada replay yang lebih jelas ya. Oke, kita lanjut. Video yang ketiga, video yang unik lagi ya. Nah, ini teman-teman, pemain Uni Emirat Arab dilanggar. Kita lihat ini protes dia guys. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, ini teman-teman, perebutan antara Putu dan pemain Uni Emirat Arab. Oh iya, ada sentuhan guys. Ada sentuhan dari kaki Putu guys. Memang dimasukkan juga kakinya ya. Nah, jadi persoalannya tuh di sini guys, di sini. Nah, nih kaki dari Putu Gede mengenai bagian belakang dari posisi pemain Uni Emirat Arab. Selain itu teman-teman, ada gerakan tangan guys dari ini posisi Putu Gede. Putu Gede. Jelas memang ada dua kena tuh, kakinya kena sama mukanya kena. Sebenarnya di sini wasitnya juga lumayan adil loh. Ada juga sesuatu yang menguntungkan Indonesia, ada juga sesuatu yang menguntungkan dalam tanda kutip ya Uni Emirat Arab juga. Di sini diputuskan bahwa ini tidak pelanggaran sama Son Roberts. Maka protes pemain Uni Emirat Arab. Nah, ini menurut kalian kita harus netral. Apakah ini menguntungkan untuk kita Indonesia atau Uni Emirat Arab? Kita harus adil lah, berbicara adil lah. Nah, ini teman-teman berawal dari serangan vertikal Indonesia, vertikal long ball dari pemain Indonesia teman-teman. Ini dia ke posisi depan Stefano Lillivali. Kita lihat. Wow. Wasit. Ini dia teman-teman. Ini Stefano Lillivali ya, berduel lagi dan lagi sama pemain Uni Emirat Arab. Oh iya. Waduh ya. Ini di sini Lillivali yang jatuh guys. Dia ketika berputar nggak seimbang. Terlihat bagaimana dia memang terjatuh. Terjatuh. Ini clear bukan pelanggaran. Ini mana yang jelas tadi? Ini dia guys. Ini dia berputar badan Stefano Lillivali. Nah, tanpa ada sentuhan, tanpa ada kontak nih. Tiba-tiba jatuh. Yes, ini bukan pelanggaran. Clear ya. Ini bukan pelanggaran ya. Kita lanjut ya. Kemudian teman-teman, video selanjutnya Bima Sakti dikeluarkan oleh wasit Son Roberts. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini dia teman-teman. Nah, di sini Son Roberts meminta Bima Sakti untuk keluar. Nah, di sini nggak ada replay, nggak ada jelas, begitu jelas video apa sebab. Nah, ini terjadi ketika sesudah gol Indonesia. Mungkin karena reaksi atau gimana? Iya, harus keluar guys. Nah, di sini juga ada coach Danur Windo ya, bereaksi kayaknya nih. Bingung juga kenapa Bima Sakti keluar. Di sini nggak ada replay, nggak bisa kita komentarin, kurang begitu jelas. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman, pelanggaran selanjutnya berawal dari tendangan ataupun counter attack pemain Indonesia melalui Andri Tani melakukan lemparan teman-teman cepat. Yap. Nah, di sini teman-teman, pemain Indonesia Ilhamuddin Armain. Ini pemain dari UAE, Uni Emirat Arab. Di sini bakal dilanggar. Jeber. Pelanggaran memang nih. Ini pelanggaran memang. Kartu kuning dikasih, ini keputusan tepat ya. Keras loh pelanggarannya guys. Nah, ini memang pelanggaran, tapi kalau dalam sepak bola itu ada pelanggaran yang berdasarkan taktik, memang harus dilakukan, tactical foul namanya. Jadi tactical foul itu sering dilakukan oleh Real Madrid, salah satu ya teman-teman. Kalau kalian nonton final Liga Champions saat melawan Atletico Madrid, pelanggaran yang harus dilakukan untuk memutuskan serangan lawan itu ada teman-teman, dalam permainan, dalam strategi tactical foul. Nah, di sini nggak kartu merah sih, karena di sini pemain Indonesia Ilhamuddin langsung berduel sama pemain Uni Emirat Arab 1 lawan 1. Kecuali pemain Indonesia nih udah lewat nih posisinya, udah lewat di sini pemain Indonesia, baru ditarik pemain Uni Emirat Arab, itu kemungkinan bisa kartu merah karena di sini nggak ada lagi pemain Uni Emirat Arab. Dialah orang terakhir yang menarik deh. Di sini bedanya teman-teman. Di sini beda teman-teman. Pemain Indonesia Ilhamuddin langsung duel sama pemain Uni Emirat Arab, makanya nggak kartu merah. Masih ada pemain Uni Emirat Arab teman-teman nih. Ini dia. Jeber. Selain tactical foul ya, itu penjelasan aku teman-teman ya. Kecuali pemain Uni Emirat Arab tadi ketinggalan ditariknya, itu bisa kemungkinan kartu merah. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman pelanggaran penalti ya, ini kontroversial, dibilang banyak pihak. Kita lihat dulu lah. Ini teman-teman berawal dari
dari sebelah kanan ya. Oh, ini dia teman-teman. Oh iya, ada tumitnya guys, kena guys. Ini kita lihat dari sini lebih jelas nih. Lihat kaki kirinya ya guys ya, kaki kiri pemain Uni Emirat nih. Nah ya, ini dia guys, kena nih pas nih. Nih, ini dia guys, ini kena jelas ya. Nih, kaki Andi Setio kena kakinya pemain Uni Emirat Arab. Jadi ada kontak, terjatuh lah. Jelas nih penalti ya. Penalti teman-teman, jelas ya. Tuh teman-teman, jatuh dia. Kita lihat golnya teman-teman. Nah ini teman-teman, penalti selanjutnya pemain dari Uni Emirat Arab. Kita lihat. Yang sudah lebih aktif bermain. Iya, pelanggaran guys, pelanggaran. Kita lihat apakah ini pelanggaran apa enggak. Bagaimana tadi pemain? Oh iya, ada tarikan guys, ada tarikan nih guys. Nah ini guys, tangan dari Hansamu guys. Nih. Terus tuh. Nah iya, tangan kedua lagi guys nih. Terus tuh kaki lagi guys. 3 kali ya. Iya, 3 kali guys. Kontak kaki dari Hansamu ke pemain Uni Emirat Arab. Jatuh langsung. Ini dia guys kaki ya, masuk ya. Kaki dari Hansamu ke kaki luar, tapak luarnya. Ini pelanggaran guys, pelanggaran. Lihat ya. Nah di sini guys permasalahannya tadi, masuk kaki Hansamu ke bagian tapak atas ya dari kaki pemain Uni Emirat Arab. Jatuh langsung, ada sentuhan pun kan kakinya. Ini jelas pelanggaran lagi guys ya. Zeber, gol panen ke bola. Nah jadi teman-teman, ini kesimpulannya dari pertandingan ini. Son Roberts sebenarnya memimpin dengan sangat baik. Ada menguntungkan Uni Emirat Arab juga, ada menguntungkan untuk Indonesia juga. Itu harus fair kita bilang. Yang kedua teman-teman, Son Roberts pernah memimpin pertandingan di Indonesia, Liga Indonesia. Nah dengan dia memimpin pertandingan Liga Indonesia, otomatis dia tahu atmosfer di lapangan Stadion Indonesia dan karakter-karakter pemain Indonesia. Dan ini tentu menguntungkan untuk Son Roberts. Dia tahu karakter-karakternya pemain Indonesia gimana. Nah coba kalian bayangkan, misalnya kalian datang ke suatu daerah, ke suatu tempat, kalian baru nih, pasti harus beradaptasi lagi kan, Kiko pasti kan. Nah sedangkan Aaron Roberts ini nggak perlu lagi adaptasi karena dia udah sering memimpin pertandingan Indonesia dan dia tahu karakter Indonesia, pemain Indonesia ya di Liga Indonesia. Nah dari sini kita lihat betapa tegasnya Son Roberts, walaupun ya memang ada saling menguntungkan lah kedua tim teman-teman. Itu sih menurut aku kesimpulannya. Ada sisi positif, ada sisi negatif ketika Son Roberts udah pernah memimpin pertandingan di Liga Indonesia teman-teman. Lagi dan lagi ketika dia udah memimpin pertandingan di Indonesia, dia udah tahu atmosfer, udah tahu dia karakter pemain Indonesia, udah beradaptasi. Tinggal pada pertandingan ini dia buktikan kembali apa yang dia lakukan di Liga Indonesia. Seperti itu sih teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi video ini tidak ada menjelekkan, tidak ada menghujat, tidak ada membuli. Nah semoga kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video. Bye.